Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim dari kelas 22A1, NIM 221F10133, Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Argopuro Jember. Kali ini saya akan membahas film Ta'arij Zaman Part yang diproduksi tahun 2007. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang memiliki kesulitan belajar, namun dia memiliki keahlian di bidang seni yang sangat baik dan mampu mengimajinasikan dan membentuk imajinasinya dalam sebuah karya lukis yang cukup menarik. Film ini dibintangi oleh Amir Khan dan disutradarai oleh Amir Khan juga. Film menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan, yaitu anak disleksia yang berusia 8 tahun. Meskipun memiliki keunggulan di bidang seni, namun Ihsan memiliki kekurangan di bidang akademis, sehingga orang tuanya pun berpikir untuk mengirim Ihsan ke sebuah sekolah asrama. Pada awalnya ketika Ihsan sekolah di tempat awal, Ihsan selalu mendapatkan nilai yang buruk. Dia selalu sulit dalam mencerna pelajaran, baik itu berupa hitung-hitungan ataupun tentang pelajaran-pelajaran umumnya yang berhubungan dengan tulisan. Ihsan selalu mengalami kesulitan. Pernah suatu kali karena dia terlalu sulit belajar, dia sempat dimarahi gurunya dan disuruh keluar. Akhirnya Ihsan pun keluar dan kabur dari sekolah, dan dia keliling kota menaiki sebuah kendaraan umum, dan dia sangat menikmati perjalanan itu. Pada suatu waktu Ihsan pun ingin kembali melakukan perjalanan yang pernah dialami ketika kabur dari sekolah. Ihsan bercerita kepada kakaknya yang bernama Yohan, dan ia pun sempat untuk meminta tolong untuk membuatkan surat izin agar tidak masuk sekolah dan dia bisa kembali berkeliling kota dengan menaiki kendaraan umum. Karena kakaknya sayang dengan Ihsan, akhirnya Yohan pun membuatkan surat izin. Namun suatu ketika ayah Ihsan mengetahui surat izin yang sempat dibuat oleh kakaknya, dan Ihsan pun
dimarahi dan dia dihukum oleh ayahnya. Saat penerimaan rapot di akhir semester, akhir kenaikan kelas, Ihsan pun memiliki nilai yang sangat buruk dan keluarganya pun akhirnya memindahkan Ihsan ke sekolah asrama yang cukup jauh dengan keluarganya. Di sini Ihsan pun sedih. Dia sebenarnya tidak ingin jauh dari keluarganya, namun keputusan ayahnya, Ihsan disekolahkan di sekolah asrama. Ibu Ihsan pun juga merasa keberatan, namun karena demi kebaikan Ihsan, Ibu Ihsan pun akhirnya memberikan semangat kepada Ihsan. Di sekolahnya yang baru, Ihsan pun pada awalnya juga masih tetap sering dimarahi oleh guru-gurunya, dijauhi teman-temannya, mereka tidak mengerti apa yang Ihsan pikirkan. Terkadang keinginan Ihsan pun juga agak tidak sesuai dengan yang diharapkan guru-guru dan teman-teman di sekolahnya. Pada dasarnya, Ihsan pun sebenarnya memiliki keahlian yang sangat baik di bidang seni. Namun tidak ada satu orang pun yang mempunyai dan melihat keahlian Ihsan tersebut, termasuk kedua orang tuanya. Ayah Ihsan yang bernama Nankishore Awasthi adalah seorang eksekutif yang sukses dalam karirnya. Ia mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang sukses seperti dirinya. Ibu Ihsan yang bernama Maya Awasthi, yaitu seorang ibu yang rela meninggalkan karirnya untuk mengurusi keluarga, khususnya kedua anaknya. Maya sering merasa frustasi karena ketidakmampuannya dalam mendidik anaknya. Kakak Ihsan yang bernama Yohan adalah seorang murid teladan dan juga atlet tenis yang sangat menyayangi Ihsan. Di sekolah asrama yang baru, Ihsan tenggelam dalam
dan depresi karena jauh dari keluarga, tidak punya teman, dan takut menghadapi sekolah yang disiplin dan tanpa ampun. Namun ada salah satu anak yang disabilitas fisik yang bernama Rajan Damodaran yang mau berteman dengan dia. Rajan Damodaran ini adalah anak cacat fisik atau disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda. Suatu waktu Ihsan sempat memiliki pemikiran yang singkat. Dia sempat berpikir ingin bunuh diri. Dengan cara terjun ke balkon. Namun hal itu pun diurungkan. Para gurunya pun merasa kesulitan dalam mengajar Ihsan. Sampai pada suatu waktu ada salah satu guru baru yang bernama Ramzan Karnikun yang dibintangi Amir Khan, yang mampu mengetahui dan mampu menemukan hal yang berbeda di dalam diri Ihsan. Dengan kesabaran dan kerja keras oleh seorang guru Ramzan Karnikun, Ihsan pun mampu berkembang sedikit demi sedikit. Dia mampu membaca, menulis dengan cara pembelajaran yang berbeda yang diajarkan oleh Pak Ramzan Karnikun. Akhirnya Ihsan pun mampu mengikuti pelajaran dan menjadi layaknya anak-anak pada umumnya. Awal pendidikan yang diajarkan kepada Ihsan dengan cara yang berbeda dengan teman-temannya, akhirnya Ihsan pun bisa mengikuti pendidikan yang sama dengan teman-teman di kelasnya. Pada akhir tahun pelajaran, Bapak Ramzan Karnikun mengadakan lomba melukis yang bisa diikuti oleh semua siswa dan para guru. Namun pada saat itu, ketika lomba sudah dimulai, Ihsan malah tidak nampak hadir di lokasi. Ketika peserta yang lain sudah memulai melukis, Ihsan pun baru datang dan terlambat dalam mengikuti perlombaan ini. Namun Pak Ramzan Karnikun tetap memberikan Ihsan kesempatan untuk bisa mengikuti perlombaan ini, dan Ihsan pun
dengan tekun mengikuti lomba ini dengan sebaik mungkin. Ihsan melukis dengan imajinasi yang tinggi. Semua imajinasinya dituangkan dalam karya sehingga hasilnya nampak hidup dan berwarna. Dan pada akhirnya tibalah penilaian dari semua hasil lukisan yang telah dikumpulkan oleh semua peserta, termasuk lukisan milik Ihsan. Dalam lomba ini ada 2 karya terbaik, yaitu milik karya Ramzan Karnikun, yaitu Pak Guru, dan lukisan Ihsan. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya para juri memutuskan karya Ihsanlah yang terbaik, dan Ihsan pun menjadi juara 1 di perlombaan melukis ini. Dan lukisan Ihsan pun dijadikan sampul buku di semester depan. Pembagian rapot pun tiba. Para orang tua datang dan sekalian menjemput mereka untuk berlibur. Demikian pun dengan keluarga Ihsan. Mereka datang menjemput Ihsan dan mereka pun kaget ketika nilai Ihsan sangat baik, tak kalah dengan teman-temannya. Oh ya, untuk lukisan Ihsan tadi menjadi sampul belakang buku tawanan sekolah, sementara wajah Ihsan yang dilukis oleh Pak Ramzan Karnikun menjadi sampul depan. Tentu saja keluarganya tidak menyangka hal ini terjadi, dan mereka sangat bahagia dan bangga terhadap prestasi yang ditorehkan Ihsan. Berkat kepedulian, kesabaran, dan ketelatenan seorang guru Ramzan Karnikun, Ihsan pun menjadi anak yang mampu mengikuti pendidikan seperti anak pada umumnya, namun pada awalnya dengan cara yang berbeda, dan pada akhirnya mampu mengikuti pendidikan seperti teman-teman pada umumnya. Mungkin sementara sekian dulu pembahasan saya mengenai film
Tare Zaman Par. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.